Tapi Indonesia sedang panas-panasnya, yaitu isu feminisme. Yaitu sebuah isu di mana kebebasan wanita, yaitu wanita menuntut hak persamaan gender, persamaan antara mereka menuntut untuk tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Mereka juga menuntut kenapa harus seorang ibu yang merawat anak-anak, kenapa tidak seorang ayah dan semacamnya. Dan juga mereka menuntut kenapa harus wanita yang berjilbab, kenapa laki-laki tidak berjilbab, dan sebagainya. Dan isu tersebut sudah sangat dekat dengan paham liberalisme dan sekularisme, yaitu paham kebebasan. Dan sangat disayangkan sekarang sangat viral di Indonesia. Bahkan yang sangat kita sayangkan lagi, tokoh-tokoh atau yang sangat pro terhadap paham itu, yaitu mayoritas dari kaum muslim dan muslimah. Itu yang lebih sangat kita sayangkan. Yang ingin menjadi pertanyaan yang pertama dari saya, bagaimana pandangan hukum, bagaimana pandangan syarak, dan pandangan Ustadz sendiri terhadap hal tersebut. Yang kedua, bagaimana cara berdebat yang baik dengan mereka yang berpaham seperti itu, atau sepaham yang yang setuju dengan hal tersebut. Mungkin hanya ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Super sekali kata kawan saya. Tentang feminisme, gerakan perjuangan emansipasi wanita. Saya malah melihat sebaliknya, yang perlu diperjuangkan sekarang bukan lagi emansipasi wanita, tetapi emansipasi pria. Karena sekarang hampir semua bidang pekerjaan itu lebih mudah diakses oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Tapi masalahnya ketika kita mau bicara jujur, sebenarnya yang diperjuangkan itu bukan kesetaraan, hanya kenyamanan dalam benak mereka, versi mereka, kenyamanan versi mereka. Buktinya, pernah nggak kita melihat pemberitaan baik di media sosial, di media massa ataupun di layar kaca, semua media pemberitaan yang mengangkat sebuah isu, ataupun pernah ada kelompok para pejuang hak-hak wanita ini berdemonstrasi dengan membawa spanduk-spanduk, karton-karton tulisan dan suara yang menyatakan izinkan kami para wanita untuk panjat kelapa. Pernah? Ya pernah. Yang mereka bayangkan tentang karir saja, masuk kantor, bekerja, dapat gaji. Yang mereka bayangkan mengakses ekonomi, berbisnis dan lain sebagainya. Tidak pernah terbayangkan EU dan seumpamanya, jadi nelayan dan seumpamanya. Kenapa? Inilah ketidakjujuran. Maka kalau ingin memperjuangkan kesetaraan, jangan cilet-cilet setaranya. Setara semuanya, agam EU, inang EU, itu berusnya setara. Bahkan sama-sama EU. Dan untuk kita di Islam di Aceh, bahkan kita jauh lebih maju dari dunia internasional. Coba perhatikan dalam sejarah dunia ini, belahan dunia mana dan daerah mana, bangsa mana yang pertama kali menjadikan seorang perempuan sebagai jenderal angkatan laut, Laksamana? Aceh. Itu abad ke-16. Abad ke-16 Aceh. Dan Aceh pada saat itu bukan ajaran Kristen, bukan Hindu, Islam. Dan orang Islam di Aceh pada saat itu bukan orang Islam kampungan yang abangan baca kitab hanya di daftar isi. Mereka orang-orang alim sekali, Syekh Abdul Rauf Syah Kuala. Tapi tidak pernah berbenturan dengan orang-orang perempuan yang duduk pada jabatan raja yang jadi seorang laksamana. Kenapa? Karena itulah Islam. Jadi yang salah selama ini bukan Islam, pemahaman orang terhadap Islam. Mereka menjustifikasi, ini bahasa kerennya. Lebih kecok juga bahasanya. Mereka menjustifikasi Islam berdasarkan dugaan-dugaan mereka, asumsi-asumsi mereka, bukan tentang Islam itu sendiri. Maka ketika mereka cap Islam itu teroris, itu Islam yang dalam benak mereka. Mereka tidak melihat Islam itu yang baik. Maka yang mereka perjuangkan sekarang tentang kesetaraan gender itu justru pelecehan terhadap perempuan. Kenapa? Karena Islam mengajarkan tidak semua orang itu sama. Jadi kalau misalnya kita buat lebih spesifik, kenapa yang merawat anak itu harus ibu? Kenapa tidak sekali-kali ayah yang merawat anak? Bayangkan, anak baru umur di bawah 2 tahun dirawat oleh ayah. Yang menyegerahkan ijib itu super ijib. Allah tidak jadikan payudara, mohon maaf, pada seorang laki-laki untuk bisa menyusui. Kenapa? Itu ada pada ibu. Maka di dalam Islam bentuk keadilan tersebut nahek nahak.
sebatas tanggung jawab Anda, sedemikian pula fasilitasnya. Karena bupati dan wali kota itu repot, supaya jangan repot lagi, diberikan kepada mereka kendaraan dinas agar bisa sambil jalan tetap beristirahat, disediakan sopir dan digaji, bahkan buka pintu pun ada petugasnya. Gajinya pun tinggi. Maka dalam Islam, ketika orang perempuan diberikan tanggung jawab yang besar seperti ini, mereka pun diberikan hak yang besar oleh agama. Siapa yang harus saya patuhi ya Rasulullah? Ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali kepatuhan kepada ibu, baru 1 kali kepada ayah. Islam bentuk keadilan naha. Maka yang diperjuangkan oleh para pegiat gender sekarang, bahkan mereka pun tidak paham. Maaf saja, saya juga bahagian dari kawan-kawan yang bekerja di P3A, P2 TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. Kalau Bapak dan Ibu tidak percaya, silahkan bermasalah dalam keluarga, datang sana, diarahkan ketemu saya. Mudah-mudahan jangan ada yang ketemu saya nantinya. Asal Anda bermasalah dalam keluarga, datang ke P2 TP2A, itu yang ada di Jalan Cendana, di dekat Masjid Al-Jihad. Kalau bermasalah terkait problem-problem agama, akan dipertemukan dengan saya. Saya duduk dengan kawan-kawan ini. Walaupun mereka memperjuangkan gender, ada batin nurani ini yang tidak bisa dibantah, bahwa sebenarnya kenyamanan orang perempuan itu ada di dalam rumahnya. Bahkan seharusnya laki-laki pun kenyamanannya itu ada di dalam rumahnya. Baiti jannati. Di luar itu bukan kenyamanan. Maka saya tidak pernah merasa sangat bahagia dalam hidup, kecuali dalam beberapa tahun terakhir ini, kecuali hari Kamis yang lalu. Hari Kamis itu saya sedang tidur-tiduran di rumah, siang jam 2, nonton TV. Tiba-tiba saya lihat anak perempuan saya yang kelas 1 SD lewat. Saya panggil dia untuk tidur. Udah lama tidak pernah tidur bersama. Karena tidak pernah saya ajak, dia merasa malu-malu. Saya paksa tidur. Ada bantal, ada lengan saya. Dia pilih lengan saya untuk jadi bantalnya. Nikmat sekali ketika tangan saya menjadi bantal untuk anak gadis saya. Dia tertidur. Sampai jam 3.30. Tiba-tiba istri saya bergabung, tangan saya dipilih jadi bantal. Mohon maaf kepada para jomblo. Tangan kanan saya dipilih untuk menjadi bantal. Jadi terkaparlah saya, tangan kiri dipakai oleh anak gadis, tangan kanan dipakai oleh istri saya. Kebahagiaan yang luar biasa sekali ketika keberadaan kita bermanfaat untuk orang-orang yang kita cintai. Kebahagiaan saya itu hanya diganggu oleh satu perkara. Saya ada janji dengan kawan-kawan di kantor pajak Pratama Simpang 5 untuk pengajian setelah sholat asar. 15 menit sebelum jam 4, kenikmatan itu harus bubar. Kebahagiaan itu bukan di kantor. Kebahagiaan itu di rumah. Maka Nabi katakan, Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Maka bila ada orang yang kemudian memperjuangkan gender, itu sebenarnya, kalau dia Islam memperjuangkan gender, sebenarnya dia ini orang yang tidak paham tentang kelebihan yang ada padanya. Ibarat ada seorang yang entah bagaimana tiba-tiba dapat rezeki nomplok, langsung datang ke dealer sebuah perusahaan mobil, umpamanya belilah mobil Toyota Avanza. Yang dia tahu dari mobil, putar kunci, hidup mesin, jalan. Tidak pernah mengeksplorasi kelebihan dalam mobilnya itu. Sampai suatu hari diajak oleh kawan naik mobil yang lainnya, mobil yang sama dengan mobilnya. Begitu dia naik mobil kawannya, dia heran, lebih dah kau motoran. Motoran suum ni, apa tingkap. Motoran lebih dah kau. Menai pudet tip kalau mahrum lagu, nanti TV dah kalau motoran katanya. Dia terkaget-kaget. Dia pikir mobilnya enggak ada. Hanya karena dia tidak pernah eksplorasi. Maka lalu dia kagum terhadap kepemilikan orang lain. Maka yang penting bagi kita umat Islam sekarang, bagaimana dia tahu agamanya ini sebenarnya sudah sangat memuliakan perempuan. Kalau ada orang yang bisa dilayani, kemudian berusaha untuk menjadi pelayan, itu orang yang padat. Puncak kebahagiaan hidup ketika semua yang kita perlukan dilayani. Kenapa orang yang kaya-kaya tersebut seperti Yusuf Kala sudah sangat kaya, masih berharap menjadi pejabat, jadi wakil presiden, jadi presiden? Karena sekaya apapun dia, semua fasilitas dan pelayanan harus dia yang biayai. Tapi ketika menjadi wakil presiden, maka semua pelayanan tersebut dia dapatkan. Aman, diurus semuanya. Dia mau jalan kemana, jalannya lancar, tidak pernah macet. Lampu merah dihijaukan. Kenapa? Ini yang dicari, pelayanan tersebut. Ada seorang wanita dimuliakan oleh Islam, dia dilayani. Duduk di rumah, nafkah dicari oleh suami, makanan disediakan oleh suami. Dia hanya menikmati pelayanan tersebut. Tiba-tiba berusaha untuk menjadi pekerja dan pelayan. Ini pemikiran yang terbalik. Lalu kenapa banyak para perempuan yang maju, bahkan yang muslim,
terpengaruh oleh dakwah ini, oleh kampanye ini. Karena kita menjadi korban iklan. Selalu saja diberitakan di TV, dibuat dalam sinetron bahwa wanita yang keren itu pagi-pagi pakai sepatu hak tinggi, kemudian pakai rok yang juga tinggi, pokoknya semuanya yang tinggi-tinggi. Kemudian make up, duduk di kantor, telepon kesana kemari. Seolah-olah gambaran wanita sukses adalah yang sibuk seperti ini. Bukan. Ini kita menjadi korban iklan. Nah, maka itu yang kemudian menjadikan umat Islam tergiur pada hal-hal yang demikian. Maka feminisme, Islam tidak bertentangan dengan feminisme. Islam sudah mengajarkan feminisme yang lebih jauh, lebih mulia dibandingkan apa yang diperjuangkan mereka. Bayangkan sekarang semua iklan yang tidak terkait dengan produk wanita, wanita menjadi korbannya. Wanita korban rokok. Tapi yang menjadi iklan rokok perempuan. Yang tengah duduk bagi dia kopi kata urina yang pula rokok. Maka ini perempuan. Orang perempuan tidak pernah menghisap rokok, tetapi mereka menjadi sales rokok. Ini anehnya. Yang dijual sepeda motor Honda GL Pro, tapi yang dong wabine urinang, pajak urinang GL Pro. Ini contohnya. Wanita selalu dijadikan korban, tapi mereka menikmati itu sebagai gambaran sukses, sudah menjadi bintang iklan pulang. Kabeh suksesnya. Wanita yang sukses, bukan hanya wanita, siapapun yang sukses adalah ketika dirinya bukan lagi menjadi objek, tetapi dia menjadi subjeknya. Tidak lagi diperjualbelikan. Ini persoalan sederhana memahami bagaimana konsep feminisme. Islam sudah muliakan perempuan. Hanya mereka tidak paham bagaimana prosesnya dan bagaimana konsepnya. Kemudian cara kedua, bagaimana cara berdebat dengan mereka. Cara berdebat paling utama, jangan pernah berdebat dengan mereka. Saya pakai. Kenapa? Saya sudah pernah jelaskan dulu. Kelebihan laki-laki pada fisiknya. Pria itu kuat fisiknya. Karena kelebihan pada fisik, setiap sengketa di dunia laki-laki diselesaikan dengan fisik, berkelahi. Wanita itu lebih pada mentalnya. Maka kelebihan itu dimanfaatkan. Setiap perselisihan di dunia wanita diselesaikan dengan mental, bertengkar. Tiba-tiba ada seorang laki-laki menantang wanita bertengkar. Kira-kira siapa pemenangnya? Tetap Rinang menang. Kenapa yang berdebat kawannya? Ada pemenang dia tetap lalu. Kenapa? Tak bangga-bangga. Ibunya pakai yang kayak habis pun nak jeruk je. Kita bangga-bangga kita nak ngau Rinang patut kemenangan. Ada menang fikirah dulu. Maka cara terbaik berdebat dengan mereka adalah jangan berdebat. Tetapi buktikan kepada mereka bahwa wanita dalam lingkungan Anda merasa sangat nyaman. Ibu Anda terlayani dengan baik. Kalau punya istri, istri Anda terlayani dengan baik. Kalau Anda punya saudari, saudari Anda terlayani dengan baik. Kalau Anda punya anak perempuan Anda terlayani dengan baik. Maka itu adalah cara berdebat dengan mereka yang paling baik. Tunjukkan bukti. Maka lalu tantang kepada mereka. Coba berikan bukti kepada kami seorang wanita karir yang sangat bahagia. Tunjukkan bukti kepada kami seorang wanita karir yang sangat berbahagia. Maka tadi saya tunjukkan bukti di awal. Istri saya hanya tamat SMP, tidak berkarir. Tapi saya bahagia. Ada kawan-kawan saya punya istri dokter, berkarir, tapi beliau tidak bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu bukan pada apa yang mereka gambarkan, batin kita. Maka oleh karena itu, cara berdebat paling baik, jangan berdebat tetapi buktikan. Maka hari ini saya mencoba berusaha sedapat mungkin. Ibu saya merasa nyaman, istri saya merasa nyaman. Maka saya jadi sopir. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa Wati Kenduri hantam bawa rumah tengku, karena saya ingin juga gengsi. Karena kalau saya mengajak istri, tetap saya jadi sopir. Saya datang ke tempat acara kenduri, kalaupun saya sudah selesai, istri belum selesai, saya harus menunggu. Sebaliknya, kalau istri sudah selesai, saya belum selesai, saya harus selesaikan. Bayangkan, sehebat apapun seorang suami, kalau jalan dengan istri, maka the real president is istri. Presiden yang sebenarnya itu adalah istri, bukan suami. Maka penjilat yang terbaik tidak menjilat suaminya, menjilat istrinya. Hanya geputar-putar orang berumah menyeperle ipatuhi oleh kecil, geputar-putar orang ibu kecil. Menyeperle tang upati, maka ibu upati ke servis. Kalau sudah dekat dengan istri pejabatnya, pejabat lagi tik nanya. Ada macam-macam pak begah ibu, habis ya pejabatnya. Kenapa? Karena pria yang paling baik adalah pria yang melayani istrinya. Maka walaupun sekarang ketika istri saya ingin minta pulang ke kampungnya ke Sigli, aman bagi saya, tinggal naikkan L300 saja atau saya sewa satu kendaraan saja, tolong antarkan istri saya sana, selesai. Tapi karena saya ingin membuktikan kepada para pejuang feminisme bahwa Islam mengajarkan untuk melayani dan memuliakan perempuan, saya minta istri untuk bersabar sejenak, saya yang akan antarkan.
Bayangkan saya ada banyak kegiatan di sini, saya cari waktu tertentu, saya antarkan ke sana, kemudian saya balik kemari, jemput, saya berangkat lagi ke sana, saya jemput. Apa salahnya mencari seorang kawan, bang, tolong minta promo, nyepat motor, nyepat tank, berangkat. Jadwal saya tidak terganggu, istri saya terantarkan dengan baik. Tapi pria yang baik adalah yang melayani istrinya. Bukan karena takut kepada istri, tapi karena ingin memuliakannya. Maka cara berdebat terbaik dengan mereka, yang pertama jangan berdebat, yang kedua buktikan. Maka kalau sudah ada bukti, itu sudah selesai. Demikian, terima kasih. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.